saya di sini akan menjelaskan tentang sejarah sedikit saja dari Lawang Sewu. Lawang Sewu dibangun oleh NIS pada tahun 1904 sebagai kantor administrasi kereta api di Semarang. Setelah sukses membangun jalur kereta api Semarang, Solo, Yogyakarta. Kantor yang akan mereka bangun adalah sebuah kantor urusan administrasi yang nantinya terletak di Jalan Pemuda. Ketika memasuki masa penjajahan Jepang, bangunan Lawang Sewu berubah menjadi kantor Ryuku Sokkyuku atau Jawatan Transportasi Jepang. Selain menggunakan kantor transportasi, Jepang juga menggunakan ruang bawah tanah Lawang Sewu sebagai penjara dan tempat eksklusif mati. Lawang Sewu yang berarti 1000 pintu adalah bangunan bersejarah di Semarang, Indonesia. Bangunan ini memiliki sejarah panjang, berbagai fungsi yang berubah seiring sejak pertama kali dibangun. Berikut adalah beberapa perubahan fungsi dari Lawang Sewu. Fungsi awal merupakan kantor perkeretaapian dari sejak tahun 1904 sampai 1942. Lawang Sewu dibangun pada tahun 1904 dan selesai pada tahun 1907 sebagai kantor pusat Netherlands Indian Spoorweg Maatschappij atau NIS, perusahaan kereta api Hindia Belanda. Perusahaan kereta api Hindia Belanda tujuan adalah untuk mengelola jalur kereta api yang ada di Jawa, administrasi perkeretaapian yang ada di Jawa. Yang kedua, pada masa pendudukan Jepang sebagai penjara dan markas militer di Indonesia pada tahun 1942 sampai 1945. Saat Jepang menduduki Indonesia selama Perang Dunia Kedua, Lawang Sewu diambil alih dan digunakan sebagai markas militer. Yang ketiga, pasca kemerdekaan, markas militer dan kantor pemerintahan pada tahun 1945 sampai 1970-an. Setelah Indonesia merdeka, Lawang Sewu digunakan oleh TNI dan Polri sebagai markas militer dan administrasi. Yang keempat, periode tidak terawat dan terbengkalainya Lawang Sewu pada tahun 1970-an sampai tahun 2000 awal. Selama beberapa dekade, Lawang Sewu kurang terawat dan menjadi bangunan kosong yang mulai dikenal sebagai tempat mistis atau angker di kota Semarang. Yang terakhir restorasi dan fungsi sebagai cagar budaya dan museum pada tahun 2009 sampai saat ini. Pada tahun 2009, Lawang Sewu mulai dipugar atau direnovasi, dikembalikan bentuk aslinya. Bangunan ini sekarang menjadi cagar budaya dan dikelola oleh PT Kereta Api Indonesia sebagai museum. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai gedung-gedung yang ada di Lawang Sewu. Untuk gedung B sendiri ini masih dibangun oleh Profesor Jacqueline Hammer dan B.J. Ondap. Sementara untuk gedung D dan E, arsiteknya ialah Thomas Karsten. Ia menjadi arsitek termuda dan terakhir yang merancang pembangunan gedung Lawang Sewu ini. Jika dicermati, bangunan Lawang Sewu menggunakan batu bata keramik berwarna orange yang melambangkan sebuah kekayaan, kemakmuran, dan juga menunjukkan kasta tertinggi. Zaman dahulu, batu bata ini tergolong langka dan harga batanya pun sangat tinggi. Desain bangunan terdapat lapangan yang di dalam area Lawang Sewu yang terdapat langsung melihat sekeliling gedung-gedung di Lawang Sewu. Di depan pagar kita dapat langsung melihat Tugu Muda. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah lokomotif uap. Lokomotif uap pertama kali dikembangkan di Britania Raya pada awal abad ke-19 dan digunakan dalam sistem perkeretaapian sampai pertengahan ke abad 20. Terdapat beberapa peninggalan sejarah yang ada di Lawang Sewu. Pertama ada foto sejarah Stasiun Indonesia. Nothing seems right, 'cause when you're born I lose my sight. It's harder at night, the curtain's drawn, can't show my eyes. Do you still think of me? I get a feeling you're lost in a dream. Told me I'm all that you
too far to even hear me scream. Don't let go. I'm too scared to ever wanna be alone if you're not there. To ever wanna be. Kedua, ada beberapa bahan bangunan lama di Lawang Sewu seperti batu bata, tuas pemindah jalur, kaca, dan atap bangunan. Cause when you're born, I lose my sight. It's harder at night. The curtain's drawn, can't show my eyes. Do you still think of me? I get a feeling you're lost in a dream. Told me I'm all that you need, but you're too far to even hear me scream. Don't let go. I'm too scared to ever wanna be alone if you're. Lawang Sewu juga memiliki beberapa kisah mistis yang ada sejak zaman dahulu. Yang pertama, terdapat penampakan noni Belanda di setiap lorong Lawang Sewu. Yang kedua, ada pula suara jeritan tangisan di sekitar sana. Yang terakhir, di penjara bawah tanah, kita dapat merasakan suasana yang mencekam. Selain kisah mistis yang ada di Lawang Sewu, kita dapat melihat pemandangan sore hari yang indah dari lantai 3 gedung B. Sama kita ada di Lawang Sewu. Di sini merupakan bangunan sejarah yang ada di Semarang. Ini merupakan lorong yang isinya itu tentang oleh-oleh yang ada di Semarang. Seperti di sini ada oleh-oleh musik, dan di sana ada oleh makanan serta bentar, wah itu mesin. Ini ada oleh-oleh pernak-pernik yang ada di Lawang Sewu. Lucu kan? Ini pusat oleh-oleh batik. Oleh makanan. Nah, itu merupakan jajanan stand yang ada di sini. Di sini pula sepertinya kayak tempat photoshoot. Jadi kita bisa menyewa berbagai pakaian untuk digunakan foto di sini, dan ada juga belajar membatik mungkin di sini. Wow, di gedung sini kita bisa melihat pemandangan yang sangat indah di sore hari, serta di bawah sini ada tempat untuk nongkrong yang ya tau lah tempat wisata kayak gimana harganya. Jadi disesuaikan budget anak yang sudah legal atau sudah bekerja ya guys. Ini juga ada Lawang Sewu. Nanti kan ono iwake wae dora. Ono ding aku tahu loh. Enggak tak video Di sebelah fasilitas kedua yaitu tol yang ada di sebelah B buat sangat instagramable ya guys. Jadi itu sangat worth it untuk tadinya. Nah, gimana teman-teman sejarah kegiatan di Lawang Sewu hari ini? Seru dong. Di Lawang Sewu kita belajar
tentang pertama. sejarah, Yang kedua, desain pembangunan, yang ketiga, Ada ahli fungsi dari Lawang Sewu sendiri dari awal berdirinya hingga saat ini jadi museum. yang ketiga, yang keempat, ada loh barang-barang peninggalan di Lawang Sewu. yang terakhir ada kisah mistis dari Lawang Sewu serta beberapa fasilitas yang tersedia di sini. Terima kasih telah menonton video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Thank you. Arigatou gozaimasu. Bye. Xie xie. Terus apa ini?